aman. Aman, ada keterangan deh kayaknya ini. Masa? Iya. Belum kali. Coba gimana? Ini maksud gua tengah. Oke. Tes, udah siap record ya? Udah. Oke, hitung Hel. 1, 2. Bentar, ada suara air. Ada suara air. Kamera aman kan? Aman. Bagus kan? Punya juga bagus kok. Oke. Iya, yang penting itu sih jujur ya. Oke, Mas Nick. Oke, yuk. 3, 2, 1. FIFA La Valor. Sanzio as announcer will open up to your journey begins. Oke. Gini. Ini awal dari season 2 dimana gue mengevaluasikan banyak hal gitu ya. Ini jadi titik perubahan gue. Bukan cuma di Valor doang, tapi di diri gue sendiri. Karena menurut gue banyak banget hal yang gue laluin sebelumnya, banyak banget hal yang gue pelajarin, dan gue selalu pengen jadi lebih baik. Bukan sempurna, tapi ya kayaknya memperbanyak kesalahan, bukan memperbanyak ya. Terus meningkatkan kualitas diri, menurut gue itu satu hal yang penting sih buat kemajuan diri gue sendiri. Bro, gue 20 tahun bro. 2025 ini gue 21, tapi 21 pun belum gitu loh. Tapi menurut gue udah banyak hal banget gitu yang gue usahakan. Udah banyak banget hal yang gue evaluasi. Dan ya banyak juga gitu loh yang berubah. Entah itu jadi lebih baik lagi, atau mungkin lebih buruk lagi gitu loh. Tapi gue selalu memegang teguh diri gue sendiri gitu loh. Gue selalu loyal sama apa yang gue jalanin. Dan ini salah satu loyalitas gue. Dimana beberapa hal mungkin gue rubah. Mulai dari small things sampai ke hard thingsnya, sampai ke big thingsnya gitu loh. Dari cara gue jalan, dari cara gue lari, dari cara gue diem, dari cara gue observasi. Itu semuanya gue evaluasi. Enggak segitunya kok. Enggak segitu beratnya kok buat evaluasi. Seseru itu sih malah buat gue gitu ya. Dimana gue bisa tahu apa kesalahan gue, dimana gue tahu apa yang kurang di diri gue. Dan menurut gue itu satu hal yang emang penting buat tujuan gue, yaitu impact. Gue yakin membuat impact yang besar itu bukan salah satu hal yang kecil gitu loh. Dalam artian bukan suatu hal yang mudah. Karena gue ngerasain sendiri kok. Gimana akhirnya gue punya tujuan buat kasih impact yang besar, tapi ya nggak semudah itu gitu loh. Tapi gue yakin
banyak banget caranya. Gue yakin pasti ada wadahnya. Dan gue pengen mulai saat ini gue duduk di sini bisa kasih impact yang lebih besar lagi. Bukan cuma buat gue sendiri, buat teman-teman gue, buat partner gue, Helena. Say hello, Hel. Tuh, ya. Ya, gue mau buat seneng Helena juga. Mungkin ya belum sekarang, tapi ya lagi dalam proses lah gitu loh. Evaluasi demi evaluasi buat Valor. Gue dikit-dikit gue benerin small thingsnya gitu loh. Dari segi gue reach out Helena lagi, approach Helena lagi buat bikin suatu hal yang besar gitu loh, buat tetap jalanin suatu hal yang besar. Toh akhirnya Valor jadi personal branding kita juga. Gue sampai taruh di bio gue, di Instagram, di verse gue. Karena ini tuh udah bagian dari gue juga. Bukan sekedar di sini tuh udah bukan sekedar gue ngisi acaranya, bukan. Tapi ini udah passionate gue. Ini udah passion gue. Yang apapun kondisinya gue rela gitu loh buat jalanin ini. Toh udah di provide. Toh gue bisa manfaatin ini segimanapun yang gue mau. Jadi ini jadi titik evaluasi pertama Valor. Gue minta kalian kasih masukan juga gitu loh buat gue, buat Helena di editing gitu ya. Ya walaupun emang gue udah banyak menerima masukan dari teman-teman segala macam, ya gue bilang semuanya bertahap lah. Karena gue percaya semuanya itu emang ada prosesnya gitu loh. Coba benerin small thingsnya dulu. Ya kalau kita lihat lebih besar mungkin ya teori bola salju aja gitu loh. Dari bola salju yang kecil gumpal jadi besar. Sama kayak Valor. Semua tuh ada maksudnya gitu loh. Apapun yang gue tunjuk sekarang itu ada maksudnya. Dan ini semua buat gue dan impact besar ke depannya juga. Sorry ke masyarakat, ke dunia luar gue gitu loh. Nggak serius, ini nggak main-main gitu loh. Gue sekarang lebih open minded. Gue lebih open minded sama apapun. Entah itu dari segi masukan, entah itu dari segi ya mungkin nanti obrolan dan lain-lain gitu loh. Konsepnya juga udah beda. Gue lebih pengen interaksi sama kalian gitu loh. Gue kemarin gue ngerasa gue kayak bikin kelas pak, nggak ada storynya, bosen banget. Jadi ya gue mau engage kalian dari mana? Nggak ada sama sekali gitu loh. Kedepannya yang gue harap adalah gue menghasilkan 1% setiap harinya di evaluasi ini. Ya mungkin dari 1% dulu sih. Dari 1%, balik lagi teori bola salju, makin besar dan makin besar. Gue udah ngerasain banget pak. Gue udah ngerasain banget rasanya nih podcast tuh lebih besar lagi. Lebih bisa ngasih impact lagi. Lebih bisa ngundang orang banyak. Lebih bisa ngundang orang-orang besar gitu loh. Ya gue percaya akan hal itulah. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Tapi ya di dalam diri gue percaya banget sama hal ini. Terima kasih banget season 1 yang udah ngebuat gue lebih belajar lagi. Terima kasih banyak season 1 yang udah nambah power gue. Terima kasih banyak season 1 yang udah ngasih gue banyak kesalahan.
Dan ya disinilah gue mulai lagi. Bisa kok, sumpah. Bisa banget. Bro. Enggak enteng gitu loh buat jalanin semua ini. Banyak juga kok yang nggak percaya tuh, banyak juga kok yang ngasih masukan dan nggak konstruktif ke gue, malah destruktif, nggak ngebangun apa-apa. Bukan akhirnya gue nyalahin dia gitu ya, tapi ya gue jadi belajar gitu loh. Gue nggak akan ngasih saran seperti lo yang nggak ngebangun sama sekali. Itu sih yang gue belajar banget selama ini. Coba deh kalian renungin satu hal. Di umur kalian yang sekarang tuh seharusnya kalian ngapain sih? Jujur ya, buat di umuran segua yang mungkin belum menginjak 21 tahun pun, gue ngerasa beruntung gue punya privilege buat gagal. Tapi di satu sisi, anjing, kenapa sebanyak ini? Kenapa terus-terusan? Kenapa belum ada satupun yang berhasil? Apa yang bisa gue pelajarin ya? Tapi di satu sisi gue ngelihat ini sebagai keberuntungan juga, bukan cuma jadi renungan gue doang. Ini tuh small wins gue loh, yang emang nantinya tuh bakal jadi suatu hal yang besar, bakal jadi hal yang orang lain tuh contoh. Gue berharap akan hal itu sih, karena gue gak membatasi orang buat nyontoh gue. Buat apa? Tau lu melakukan suatu hal yang lu pilih, pilihan lu. Kalau soal pilihan ya, Valor tuh bukan salah satu mimpi gue loh dulu. Gue gak pernah punya mimpi buat jadi podcaster terkenal. Belum punya mimpi buat gue bikin podcast dan kasih impact ke banyak hal, ke orang banyak, ke orang-orang terdekat gue. Gue gak ada pemikiran kayak gitu dulu. Yang gue tahu, gue pengen kerja di perusahaan besar, you name it, terserah. Gue juga mau punya bisnis yang besar mungkin, tapi gak ada salah satu pun mimpi di benak gue tuh, oke, lu jadi podcaster sekarang. Gak ada. Tiba-tiba datang satu orang, sahabat gue, yang sekarang tuh jadi bagian hidup gue juga. 20 tahun bareng-bareng, kita tahu ada di posisi yang seperti apa. Posisi terendah pun, posisi ketika kita lagi proses, dan posisi ketika kita lagi berhasil. Di suatu hari di posisi gue sedang proses dan dia sedang proses, dia datang ke gue mau ada podcast, lu mau gak jadi hostnya? Lu mau gak jadi manajernya? Mau gak lu yang ngatur? Gue bukan
Gue siapa pak? Gue gak punya pengalaman apapun soal podcast. Gue gak punya pengalaman apapun soal storytelling. Gue gak punya. Ya gue gak punya hal itu semua. Gue gak punya pengalaman itu semua. Gue gak punya power itu semua. Dan di benak gue, ya saat itu ya gue sebagai laki-laki aja gue bilang iya ya gue mau kok. Dan karena gue partneran sama sahabat gue juga, ya terbentuklah gitu loh Failure Statement, atau sebelumnya Filthy Podcast ya, terus berganti ke Failure Statement. Itu karena gue sesimpel karena gue say yes gitu loh sama ajakan itu gitu ya. Season 1 gue ngerasa enggak itu bukan gagal, tapi itu knowledge. Dan knowledge ini udah berganti jadi power. Wow, gitu loh. Season 1 tuh ngerubah gue banget. Oke, gue mau lebih baik lagi. Oke, gue gak apa-apa banget. Gue setup sendiri, semuanya sendiri. Kayak yang kalian lihat di atas. Di awal gitu ya. Gue benar-benar dari nol banget buat setup ini. Helena sebagai operator ngebantu gue juga. Gak apa-apa kok, gak apa-apa banget. Gue udah terbiasa akan hal ini. Toh akhirnya ya gue loyal sama diri gue sendiri dan loyal sama apa yang gue jalanin sekarang. Ada pada saat gue evaluasi diri, gue journaling, gue ngeliat diri gue, ya udah gue nulis aja soal diri gue juga nulis soal apa yang udah gue jalanin, gue nulis juga soal valor tentunya. Enggak, ini tuh bisa gue bikin lebih menarik, gue bikin lebih enjoy, gue bikin lebih berkualitas. Bisa banget. Gue bisa bikin ini tuh lebih kolaboratif lagi, entah sama audiens ataupun sama gue nantinya, atau mungkin ada influencer ataupun siapa gitu tiba-tiba ngajak collab. Gue se-open minded itu gitu loh saat itu. Dan iya gue say yes juga sama pemikiran gue saat itu. Ya karena ternyata yang ngebentuk gue tuh gak cuma gue doang. Ternyata yang ngebentuk gue juga lingkungan gue juga. Mungkin kalau gue bilang oke, yang ngebentuk gue tuh cuma gue doang, idealis banget loh. Lo egois banget, NPD anjing. Siapa lu pak? Lu tuh orang yang gak bisa disalahin. Enggak, gila. Pak, gue berapa kali disalahin sama orang. Dan berapa kali juga gue belajar. Ya, akhirnya gue start ini semua. Woi, apaan sih nih? Ya, gue start ini semua. Gue bilang ke Helena, Hel, kita start new season, tapi ada beberapa hal evaluasi yang harus kita bahas. Dan ini penting Hel, karena selama gue ngerjain ini, otak gue tuh nyatet hal-hal yang emang harusnya dikembangin. Small things yang emang ini tuh nggak perlu. Small things yang emang harusnya ini perlu. Jadi ada dua hal-hal yang perlu, hal-hal yang nggak perlu. Hal ini big thingsnya.
Dan ya udah, mulai sih gitu loh. Kuncinya adalah mulai. Ya kalau mau lu tarik back lagi ya, kenapa lu bisa ada di posisi ini sekarang? Bukan cuma gue, lu. Ya karena lu mulai itu kan. Gue juga mulai podcast ini juga karena gue say yes. Dan gue mulai itu. Jadi setelah ini, coba kalian kasih gue masukan. Gue pengen interaksi lebih sama kalian. Terserah kalian mau interaksi seperti apa, entah itu personal ke gue. Tapi ya gue ajak-ajak Valor ya. Gue pengen ini bagian dari kita juga. Gue pengen Valor tuh buat semua orang, bukan cuma buat gue. Gue pengen lebih boldly lagi. Dengan balutan yang lebih pas. Balutan yang lebih open minded lagi. Iya. Kalian bagian dari ini juga. Radiant bagian dari ini juga. Phoenix bagian dari ini juga. Siapapun orangnya, bagian dari Valor juga. Seperti apa yang gue bilang, gue tuh ternyata gak terbentuk dari diri gue sendiri. Gue terbentuk dari lingkungan gue juga. Gue terbentuk dari orang-orangnya juga. Dan jadilah gue sekarang. Evaluasi itu penting guys. Karena kalau lu gak punya hasrat buat evaluasi diri lu gak sadar akan apapun yang lu lakuin sekarang. Bahkan lu gak tahu gitu loh apa yang lu lagi, apa kondisi lu sekarang, salah atau benar ya. Gue harus berkembang atau enggak ya. Dan menurut gue itulah pentingnya evaluasi. Pentingnya lu ngerenungin diri lu sendiri dari apa yang lu lewatin. Ya lu terserah lu mau bikin seminggu ke depan atau sebulan ke depan, ya terserah. Tapi ini penting banget guys. Ini penting buat gue, ini penting buat kalian. Maka dari itu kita doalah bareng-bareng gitu loh buat kehidupan kita yang lebih baik lagi. Karena gue tahu mimpi gue besar, mimpi kalian besar. Dan gue gak pernah yang namanya ngejudge mimpi orang. Fuck you anjing. Lu demen banget ngejudge mimpi orang buat apa pak? Atau mimpi lu juga belum lu raih. Ya sekali lagi sih, ini bukan cuma buat gue, ini juga buat kalian. Gue bakal open banyak banget segmen. Jadi ya ini jadi salah satu bentuk interaksi gue sama kalian juga. Ini jadi bentuk engagement sama kalian juga. Gue mau nge-share beberapa hal, entah itu aktivitas, entah itu proses. Ya gue bakal share ke kalian di platform Valor Statement, bukan di Instagram pribadi gue. Jadi gue udah punya wadahnya guys. Gue udah punya wadahnya teman-teman. Jadi terserah apapun masukannya, apapun interaksi kalian.
Ini buat kalian semua. Failure statement, fail out. Thank you.